Om Swastiastu, Om Awigana Nama Sidyam. Nama saya Jero Mangku Pasa. Umur saya kurang lebih 42 tahun. Saya salah satu generasi muda yang menekuni dunia sastra yang tertulis dalam daun lontar. Saya biasa dipanggil Mangku Dalang karena kehidupan saya adalah seorang penekun seni pedalangan wayang kulit. Om Awigana Nama Sidyam. Nian tenung waraspati kalpo anu sabdawara ngaran. Watak utonio radite watak utono dewane batara indro kalanio sang ndoro kalo butane buta catus pato kakayonanio kayu putih manuknio siung wayangnio panji lintangnio tenas marengreng panas pautonio makueh geringnio teko langu gerah ngerapah panas tis lesu ngibuk gering tan arep mangan kangan borok edan ngedodo gawenio kapejahanio yan luh mati mana yan lanang mati ngamuk wenang carua keno iko ring paibonanio. Sebagaimana diketahui, kami di Bali mewarisi sastra yang ditulis dalam daun lontar, yang mana lontar itu bentuknya seperti ini, bahan bakunya dari daun pohon lontar, yang dalam prosesnya memerlukan proses lama sekali, yang mana harus dijemur, direbus, lalu dikeringkan tanpa kena sinar matahari. Dan dalam penulisannya, pengerjaannya memakai alat tulis seperti ini, di Bali disebut dengan pengerupa. Cara penulisannya kurang lebih karena medianya tidak memadai, saya langsung lakukan di sini. Saya tulis sedikit saja. Nanti pewarnaannya ini memakai daripada buah kemiri yang telah dibakar menjadi hitam sebagai tintanya ini, sehingga nantinya dia akan berbentuk seperti ini. Masuk tinta kemiri ini dalam goresan-goresan daripada pengerupa, sama seperti membuat tato dalam tubuh, dia masuk ke pori daripada daun lontar itu. Dan lontar ini sudah saya wariskan dari bapak saya yang meninggal di umur 102 tahun 3 bulan yang lalu, dan beliau almarhum mewarisinya dari meme, dadong, kumpi, buyut, kelab, klamyung, canggah, wareng kerpek, bongkar kalewaran kami dulu, yang mana ada 11 tingkat tingginya, itu sebagai pewaris yang mewariskan semua sastra dalam lontar ini. Di Bali, sastra lontar itu banyak jenis seragamnya. Beberapa saya akan sebutkan untuk mengenalnya. Dalam ilmu pengobatan, sastranya namanya Darmo Usado, Darmo Usadi. Dalam ilmu pertanian namanya Darmo Pemaculan. Dalam ilmu tadi baik namanya Warigo Dewaso. Dan masih banyak jenis lontar yang ada. Dan sastra yang dipakai menulis dalam lontar ini namanya sastra Wianjano, yang mana sastra Wianjano ini asalnya adalah Ano Carako Gato Mengabo Sawalo Pado Jayanyo. Itu yang disebut dengan aksara Wianjano. Di Bali, sastra lontar itu demikian disakralkan, yang mana bahasa sakral di Bali itu disebut dengan tenget. Saking tengetnya sehingga menjadi amah ngenget. Amah ngenget itu artinya dia akhirnya hancur dimakan ngengat, sehingga generasi tidak lagi bisa mempelajarinya. Seharusnya tenget itu sebenarnya supaya menjadi ingat. Setelah ingat menjadi ingin belajar, ingin memiliki kasih sayang terhadap sastra untuk meneruskannya. Itu sebenarnya daripada kata tengat supaya ingat.
Di zaman yang demikian hebatnya seperti sekarang, di zaman globalisasi, dengan banyaknya bahasa asing dari negara luar yang memasuki suatu peradaban bangsa, peradaban daerah, suku, seyogianya saya sebagai generasi yang mau menekuni sastra ini mengajak seluruh generasi muda, janganlah meninggalkan warisan adiluhung daripada leluhur kita ini. Karena salah satu jati diri sebagai orang yang berbakti kepada leluhur adalah dengan mau mewarisi apa-apa yang ditinggalkan oleh leluhur. Salah satunya sastra dalam lontar. Karena apapun kita kalau sudah berbasis kepada sastra yang ada diwariskan, budaya yang ada diwariskan oleh leluhur, itulah yang namanya anak Suputro Paramodarmo berbakti kepada leluhur. Sebagai akhir penutup kata saya kepada semua generasi muda, saya akan lantunkan aksara wianjana itu. Ano cerako gato mengabo sawalo pado jayanya. Setiap makhluk hidup ke bumi semua membawa surat dan takdir dan pasti terjadi.